Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ada apa ini, konsolidasi strategis elemen rakyat dan Menko Polhukam melawan pemilu curang. Ini Twitternya Faisal Assegaf ya. Konsolidasi strategis elemen rakyat dan Menko Polhukam melawan pemilu curang. Menko Polhukam nama orang-orangnya Jokowi. Saya mencoba menjembatani komunikasi sejumlah tokoh kritis dengan Pak Mahfud MD untuk saling bekerja sama mencegah kecurangan. Bila politik cawe-cawe Jokowi terus terjadi, harus ada tindakan tegas. Tindakan tegas. Apa ini? Kita lihat Istana bahas persiapan upacara bertemu Mahfud petisi 100 usul pemakzulan. Kita lihat. Kelompok petisi 100 menyampaikan usulannya agar Presiden Jokowi dimakzulkan dengan alasan publik menduga ada keterlibatan Presiden dalam pemilu 2024. Petisi 100 minta Jokowi dilengserkan ya, dimakzulkan, dicopot dari jabatan karena ada dugaan kloter kedua dia ikut ya bermain dalam pemilu ini. Harusnya dia netral. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam kelompok petisi 100 bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kementerian Polhukam. Kritikus politik Faisal Assegaf mengatakan pertemuan membahas potensi kecurangan pemilu. Petisi 100 juga menyampaikan kepada Mahfud MD berdasarkan pendapat publik, Presiden Jokowi diduga terindikasi melakukan kecurangan pemilu. Diduga Jokowi melakukan kecurangan pemilu dengan memanfaatkan kekuasaannya. Menurut Faisal, mengatasnamakan petisi 100, Presiden Jokowi seharusnya dimakzulkan dari jabatannya. Ini serius ya, ini kelihatannya ya. Artinya di saat menjelang pemilu ada gerakan untuk melawan kekuasaan Jokowi yang sebenarnya sebentar lagi tenggelam dia. Kehadiran forum tadi kami konfirmasi murni adalah inisiatif Menko Polhukam bertemu dengan kami dan kami membicarakan hal-hal yang umum saja. Tapi sempat ada impeachment tadi dipertanyakan. Ya, ada teman-teman dari petisi 100 menyampaikan kepada Pak Mahfud solusi tepat untuk mencegah kecurangan itu adalah memakzulkan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai presiden. Karena pendapat publik mengatakan kecurangan atau dugaan kecurangan telah dilakukan oleh keterlibatan pengaruh presiden di lingkaran kekuasaan dengan keluarga inti. Fakta yang tersedia misalnya rontoknya Mahkamah Konstitusi telah berimbas mengakibatkan psikologi politik yang dapat melegalkan faktor-faktor keterlibatan oknum aparat di level bawah untuk melakukan kecurangan. Tetapi hal yang menjadi fokus, kami senang Pak Mahfud mendeklarasikan satu sikap moral politik di tengah-tengah lembaga negara yang hampir hari ini berada di bawah bayang-bayang pengaruh kekuasaan yang seolah-olah tidak bersikap kritis. Nah, Pak Mahfud datang membuka pintu ini dan saya berharap ada gelombang dari rakyat untuk datang menyampaikan seluruh dugaan kecurangan dan Menko. soal Pak Mahfud sih dia jangan terlalu percaya, dia akan menampung segala aspirasi dan kemudian tidak dilanjuti juga karena dia bagian dari kekuasaan ya. Seperti dulu ada Amin Rais dan kawan-kawan datang ya, diterima Pak Mahfud dan Presiden untuk menyampaikan ketidakadilan dalam kasus itu 50 pembunuhan di KM 50. Tapi ya Pak Mahfud cuma normatif mengatakan kalau ada bukti silahkan diserahkan gitu aja. Nanti juga begitu. Jadi Faisal Assegaf itu terlalu GR ya, setelah diberi peluang ketemu dengan Pak Mahfud terus segalanya bisa berubah seperti harapan Faisal Assegaf. Track record Mahfud MD itu kita harus tahu juga ya. Nggak bisa diharapkan dia kecuali memviralkan saja tapi tidak menuntaskan masalah, apalagi dia bagian dari kekuasaan. Dia ada di dalam bagian dari lingkaran Jokowi, lingkaran yang utama. Bagaimana mungkin Jokowi akan menghantam
bosnya yaitu Mahfud akan menghantam Jokowi, nggak mungkin. Jadi terlalu banyak terlalu berlebihan harapan dari Faisal Asegaf ya. Polhukam akan menampung sesuai janji Pak Mahfud dan kemudian akan diserahkan kepada otoritas penyelenggara pemilu. Ia hanya menampung, diserahkan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi juga Pak Jokowi juga menampung. Pemakzulan nggak mungkin kemudian Pak Jokowi seperti Pak Harto menyatakan mengundurkan diri tanpa ada tekanan yang masif dari luar. Dan tampaknya harapan seperti 98 berbeda konteks ya tampaknya. Berbeda situasi dan itu agak sukar dibayangkan Jokowi itu bisa menyatakan mengundurkan diri atau ada gerakan rakyat yang masif. Tampaknya harapan itu terlalu tipis ya untuk pesimis lah kira-kira begitu ya. Baik. Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu kan sudah didengar orang, mereka udah nyampaikan ke berbagai kesempatan. Kan? Itu khas Pak Mahfud jawabannya begitu. Hanya menampung. Dan itu urusannya partai politik dan DPR, bukan Menko Polhukam. Kalau sepertiga anggota DPR mengusulkan, baru sidang pleno. Kalau 2/3 hadir sidang pleno, bisa jalan. Kalau 2/3 dari yang hadir setuju pemakzulan, bisa diputuskan begitu. Jadi saya kira kecil kemungkinannya. Ya hanya untuk berita menjadi headline saya cukup lah ya. Tapi untuk melanjutkan ke arah pemakzulan dengan petisi 100 jauh ya. Jauh dari kemungkinan itu menjadi kenyataan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Satu kebahagiaan dan satu penghormatan kepada kawan-kawan semua karena di tengah kesibukan Pak. Ya, dia cukup terkecoh dengan diterima di ruang Menko Polhukam bahwa segalanya akan berakhir sebagaimana yang diharapkan oleh Faisal Asegaf, dan itu tampaknya tidak akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.